angkat, kita sambut hari Tuhan ini dengan penuh syukur dan menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit. Kita awali ibadah pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya Ia pelihara sampai selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Nats pendahuluan diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Nama Yesus berkumandang di seluruh dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus telah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Yesus telah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Siapakah kami, Tuhan? Tangan kami tak bersih, hati kami tidak murni. Kami orang-orang yang hidup di dunia yang rusak, dan kami pun menjadi bagian di dalamnya. Kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang membutuhkan rahmat, membutuhkan ampunan, kasih dan belas dari Tuhan. Dan kami menemukannya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Jaminan bagi keselamatan kami, jaminan bagi pengampunan kami, jaminan bahwa ibadah kami diterima sampai ke hadirat Allah, sebab Imam Besar Agung kami ialah Yesus Kristus yang telah melintasi segala langit, bahkan turun ke dalam kerajaan maut untuk membela dan untuk membawa kami sampai pada Bapa. Dialah Tuhan, Juru Selamat, jalan, kebenaran, dan hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus, sekarang dan selamanya. Amin.
tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalan Tuhan. Engkaulah yang mengerti. Ya, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kita tak dapat maju sendiri, kita membutuhkan pimpinan dan tuntunan firman-Nya. Mari saudara-saudara kita membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus untuk memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa di dalam hati kami. Celikkanlah pikiran kami, bukalah mata hati kami. Izinkan kami mengerti barang sedikit dari kebenaran firman-Mu, untuk kami cerna dan kami jadikan bagian yang penting dalam hidup kami. Di dalam kami mengambil keputusan, di dalam kami bertindak, di dalam kami menjalankan hidup kami setiap hari. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu. Persatukan kami sebagai gereja-Mu, dan mampukan kami menjadi alat damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara sekalian, pelayanan firman dilandasi dengan pembacaan Injil Markus pasal 6, ayat 21 hingga 32 yang akan kita baca sambil berdiri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam
dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat, silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, pada tanggal 7 Oktober 1969, terjadi kerusuhan di kota Montreal, Kanada, akibat sebuah kasus kriminal yang memakan korban seoboan. Dan sesudah polisi mogok, tidak ada polisi dimanapun bertugas. Sesudahnya menyusul perampokan, penjarahan, perusakan, termasuk pembantaian. Masyarakat yang tadinya tampak beradab itu tiba-tiba menjadi beringas dan brutal dan biadab. Berlangsunglah suasana chaos, anarki merajalela. Manusia melakukan hal-hal yang keluar dari batas kemanusiaan. Hari itu dikenal sebagai Black Tuesday, Senin hitam. Tetapi tentu saja itu bukan satu-satunya hari gelap yang pernah terjadi di muka bumi. Jika kita menengok ke belakang sejarah, ke samping kejadian-kejadian sekitar, selalu masih kita temui cerita-cerita tentang perbuatan-perbuatan kejam, tidak berkemanusiaan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian, pembakaran, penembakan, pemboman, pemenggalan kepala. Entah di penjara, di pusat keramaian, di jalanan, di kantor, di sekolah, bahkan di dalam gedung ibadah. Pembantaian sesama dan pemenggalan kepala bukan cuma cerita manusia di abad primitif atau di zaman kanibalisme, tetapi juga zaman sejarah para raja-raja kuno hingga sekarang ketika manusia memasuki abad milenial. Masih hangat diingatan kita kejadian yang mengerikan, pemenggalan kepala atas orang-orang Kristen oleh kaum radikal di Irak dan Syria
sejak tahun 2014 berlanjut terus sampai 2017. Kerusuhan dan perang saudara di Ambon yang pecah pada tahun 1999 menyisakan banyak cerita pilu, keji, dan menyayat hati. Saling penggal kepala terjadi. Anak-anak remaja menggotong kepala-kepala yang dipenggal sambil naik sepeda motor dan berteriak-teriak. Mengingat kejadian-kejadian seperti itu selalu membuat kita ini tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh yang namanya manusia. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Injil Markus menceritakan cerita di balik kekejaman yang menimpanya itu. Cerita di sebuah pesta berdarah ulang tahun Raja Herodes Antipas. Dalam kemabukan yang penuh dengan gengsi, raja itu terperangkap dalam niat jahat istri selingkuhannya Herodias. Demi membalaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis yang terang-terangan menegur dosanya, Herodias memanfaatkan putrinya Salome untuk mendesak Herodes membunuh nabi pemberani itu. Putrinya yang masih belia itu, namun sudah tahu artinya haus darah, bersekongkol dengan lincahnya. Akhirnya, sebuah talam berisi kepala Yohanes Pembaptis pun diusung ke tengah-tengah pesta biadab itu. Saudara-saudara, itulah cerita kehidupan ini. Apabila yang diusung dan dijunjung manusia adalah kekuasaan, harta, gairah seksual, kehormatan atau gengsi, nafsu menjajah atau rasa superioritas, haus akan popularitas dan pujian dari manusia, dendam, dan kebencian. Kalau itu yang diusung, maka talamnya adalah talam yang minta korban berdarah. Martabat dan nyawa manusia tidak akan ada harganya. Tindakan-tindakan tidak kenal rasa kemanusiaan akan merajalela. Itulah cerita dalam realita sehari-hari. Bahkan termasuk yang menggunakan kerudung agama sekalipun akan melakukan perbuatan tidak berkemanusiaan. Sejarah penuh dengan cerita-cerita yang dipenuhi bercak-bercak darah korban-korban yang tidak bersalah. Cerita kerajaan Israel juga begitu. Kebanyakan raja-raja Israel mengikuti jalur mengejar kekuasaan, mendahulukan kedudukan, sombong, dan melanggar firman Tuhan. Sampai akhirnya keduanya, kerajaan Israel utara, kerajaan Yehuda di selatan, hancur. Lalu dilanjutkan lagi cerita yang sama oleh raja-raja boneka dari dinasti Herodes. Ceritanya sama, diwarnai oleh darah. Pada zaman Herodes Agung, ayahnya bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Pada zaman anaknya Herodes Antipas, nabi
Yohanes Pembaptis ditawan dan dibunuh dengan kejam, dipenggal kepalanya. Seperti cerita yang kita baca. Cerita kerajaan Allah berbeda. Kalau cerita dalam kehidupan nyata di dunia ini diwarnai oleh tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan, Yesus datang ke dunia menawarkan cerita yang berbeda. Cerita kerajaan Allah. Cerita kerajaan Allah sengaja dibuat kontras di sini oleh Markus. Markus menceritakan perbedaan yang kontras antara kekejian di dalam istana Herodes dengan apa yang sedang terjadi di luar istana pada waktu itu. Di luar istana sedang terjadi tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Murid-murid Yesus yang 12 orang itu diutus berdua-dua menyebar untuk memberitakan Injil damai sejahtera di kalangan masyarakat kota-kota di sekitar Danau Galilea. Kalau kerajaan Herodes penuh dengan kekejian, kerajaan Allah sama sekali berbeda. Kerajaan Allah menghadirkan belas kasihan, compassion. Di dalam kerajaan Allah, manusia memiliki tempat utama. Manusia diperhatikan dan diutamakan. Perhatikan cara Yesus memperlakukan murid-murid yang baru kembali dari tugas pengutusan itu. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oh, tugas pengutusan itu penting. Murid-murid perlu melaporkan hasilnya. Tetapi surprise, begitu duta-duta kerajaan Allah itu kembali dari tugas pengutusan mereka dan hendak menyampaikan laporan bahwa hasilnya cemerlang, Yesus justru lebih peduli dan mengutamakan kondisi mereka yang belum sempat makan dan perlu istirahat. Let's take a break, guys. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ayo pergi ke tempat yang sepi dan beristirahatlah. Oh, orang Amerika bilang, so sweet. Sweet Jesus. Melegakan. Yesus ini memperhatikan kebutuhan manusia. Memikirkan murid-muridnya perlu makan, perlu istirahat. Ini orang-orang sudah capek, murid-murid ini. Mereka belum makan. Jesus treated them as human beings, not machine. Di dalam pikiran Yesus, dia selalu mendahulukan manusia di atas semuanya. Harus diakui saudara-saudara, itulah justru persoalan besar di kehidupan ini. Manusia tidak diutamakan. Keuntungan bisnis itu yang nomor satu. Bahkan dalam kondisi pandemi begini, ada orang-orang yang tega memeras dan mengeruk keuntungan bisnis di atas kesusahan orang lain. Karena bisnis itu nomor satu, bukan manusia.
Itu sebabnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendatangi para pengusaha tabung oksigen di wilayahnya, supaya mereka tidak menaikkan harga akibat permintaan pasar yang sudah gila-gilaan di Indonesia saat ini. Kebutuhan akan tabung oksigen. Beliau menganjurkan supaya pengusaha-pengusaha itu jangan hanya mementingkan bisnis, melainkan harus disertai rasa kemanusiaan. Kenapa perlunya pejabat tinggi ini turun untuk mengatakan itu? Sebab realita bilang begitu. Manusia tidak diutamakan. Manusia mementingkan keuntungan bagi dirinya. Dunia tanpa rasa kemanusiaan adalah dunia yang kejam. Dunia yang tipis rasa kemanusiaan adalah dunia yang bengis. Mungkin tidak memenjara dalam terali besi, tetapi memenjara dengan jam kerja yang tidak manusiawi, atau upah kerja yang minim sekali. Itulah penjaranya. Mungkin bukan memenggal kepala, tetapi mencekik leher dengan menaikkan harga pasar yang tidak masuk akal. Ketika kepedulian lenyap, belas kasihan angkat kaki, kasih juga akan pergi, dan rasa kemanusiaan akan lenyap. Pemimpin masyarakat dari Tibet, Dalai Lama, pernah berkata begini, kasih dan belas kasihan adalah necessity, kebutuhan, not luxury, bukan kemewahan. Tanpa kasih dan belas kasihan, without love and compassion, humanity cannot survive. Tanpa kasih dan belas kasihan, kemanusiaan tidak akan bertahan. Di dunia ini, saudara-saudara, terlalu banyak cerita bengis, tidak kenal rasa kemanusiaan. Politik itu hanya mempermainkan suara manusia, vote demi kursi kekuasaan. Bisnis mempermainkan keinginan manusia demi meraih laba berganda-ganda. Agama hanya mempermainkan perasaan manusia supaya kelangsungan institusinya tetap berlanjut. Bahkan agama bisa men-switch perasaan cinta akan surga menjadi kebencian kepada sesama. Siapa yang bisa membuat begitu kalau tidak agama? Bisa ada orang mencintai, bisa masuk surga, tujuannya masuk surga hanya untuk dan demi itu melakukan pembunuhan terhadap sesama. Perhatikan, acap kali manusia memang tidak diperhatikan, melainkan dipermainkan. Dipermainkan haknya, suaranya, dipermainkan pikirannya, dipermainkan keinginannya, dan dipermainkan perasaannya. Manusia tidak sungguh-sungguh dimanusiakan. Tidak sungguh-sungguh diperhatikan seperti Yesus memperhatikan orang-orang di sekitarnya, termasuk murid-muridnya sendiri. Dunia kita ini haus akan sentuhan humanity, kemanusiaan. Pendeta Dr. Martin Luther King Jr.
pernah berkata, "We need leaders not in love with money, but in love with justice." We need leaders not in love with publicity, but in love with humanity. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak cinta uang, tetapi cinta keadilan. Bukan cinta ketenaran publik, melainkan cinta pada kemanusiaan. Dunia ini membutuhkan pemimpin yang mencintai kemanusiaan. Membutuhkan gereja yang melakukan pelayanan kemanusiaan. Membutuhkan orang-orang Kristen yang peka akan rasa kemanusiaan. Seperti siapa? Jawabnya sederhana. Seperti Yesus. Tuhan yang disaksikan oleh Alkitab mengutamakan manusia tanpa embel-embel. Pendeta emeritus dari GKI, Pendeta Daud Adi Prastia, pernah menulis tulisan sederhana begini. Tuhan tidak peduli akan umur. Tidak heran Dia memilih dan memberkati Abraham. Tuhan tidak peduli akan pengalaman. Tidak heran Dia memilih Daud yang masih belia itu. Tuhan tidak peduli akan jenis kelamin. Tidak heran Dia memilih dan memakai Esther. Tuhan tidak peduli akan masa lalu. Tidak heran Dia memilih Paulus. Tuhan tidak peduli akan keadaan jasmani. Tidak heran Dia memilih Zakius untuk singgah di rumahnya. Dia tidak peduli akan kefasihan berbicara. Tidak heran Dia memilih Musa. Dia juga tidak peduli akan karir seseorang. Tidak heran Dia memilih Maria Magdalena, seorang pelacur. Tuhan itu mencintai manusia tanpa embel-embel. Titik. Manusia. Jadi saudara-saudara, tidak mungkin kita menjadi murid Yesus tanpa punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Tidak mungkin. Sebab Yesus yang kita sembah itu sangat memperhatikan, sangat mengutamakan manusia. Kekristenan patut mengutamakan manusia dan melakukan pelayanan kemanusiaan. Apalagi di tengah-tengah tantangan dahsyat pandemi ini. Dibutuhkan pelayanan yang melampaui batas organisasi, melampaui batas denominasi gereja, melampaui batas etnisitas dan budaya, melampaui batas perbedaan pandangan politik, melampaui batas-batas agama, bahkan pelayanan yang dilandasi satu kenyataan dan satu kesamaan, kita ini sama-sama manusia. Titik. Jangan pakai embel-embel apa-apa. Ada seorang pengusaha restoran yang menyediakan packing makanan, satu package makanan gratis bagi siapa saja yang membutuhkan di saat susah seperti sekarang. Oh, itu seorang pebisnis yang punya hati kemanusiaan. Bahkan ada orang yang menawarkan jasa gratis kepada para nakes, tenaga kesehatan di Indonesia yang sekarang ini bekerja keras, yaitu jasa mengambilkan baju-baju kotor mereka di rumah sakit, karena mereka tidak sempat pulang, sekaligus tidak mau membahayakan keluarganya sendiri, dan tidak sempat mencuci baju, lalu mengambil pakaian kotor itu, mencucikannya di jasa laundry,
lalu mengirimkannya kembali ke rumah sakit dalam keadaan bersih dengan menggunakan jasa kurir. Begitu banyak pihak yang terlibat di situ, dibantu, dan semua biaya sudah diatur, ada donatur yang menanggungnya. Sungguh, suatu pelayanan kemanusiaan yang indah, suatu kepedulian yang luar biasa, didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi sekali. Saudara-saudara, humanity dibangun dari kesediaan yang sederhana sebenarnya, seperti Yesus, yaitu kesediaan untuk ikut memikirkan kondisi orang lain, memikirkan kebutuhannya, memikirkan kesulitannya, memikirkan kesehatannya, memikirkan kecemasannya, memikirkan keperluan-keperluan praktisnya. Ya, dunia ini membutuhkan cerita-cerita tentang perbuatan-perbuatan kemanusiaan yang dilakukan oleh anak-anak kerajaan Allah. Supaya cerita bengis tidak berkemanusiaan ala Raja Herodes dan Herodias ditandingi oleh cerita-cerita manis tentang datangnya kerajaan Allah, di mana manusia saling memanusiakan satu dengan yang lain. Amin. Jemaat Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita merespons firman Tuhan dengan mengungkapkan kembali pengakuan iman kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat. Pengakuan kepada Allah Tritunggal berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup
yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, tibalah saatnya ibadah kita diwujudkan dalam bentuk pengumpulan persembahan. Marilah kita mempersiapkan apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan hati yang bersyukur dan dengan diiringi oleh instrumen thalia. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati juga untuk minggu depan. Kita diundang mengikuti dan menerima sakramen perjamuan kudus. GKI Los Angeles menyelenggarakan 4 kali perjamuan kudus dalam 1 tahun. Pada bulan Januari awal tahun baru, pada hari raya Paskah, dan yang ketiga pada bulan Juli pertengahan seperti ini, dan yang terakhir pada hari Reformasi pada akhir bulan Oktober. Jadi ini adalah perjamuan kudus yang seharusnya menurut jadwal rutin yang ketiga dalam 1 tahun. Mari saudara-saudara kita berdoa sekaligus mempersiapkan diri juga untuk perjamuan kudus minggu depan. Kami hantar persembahan kami dalam syukur Tuhan, sebab Engkau layak menerima syukur kami dalam segala bentuk. Kau Tuhan yang baik, dan kebaikan-Mu selalu Kau curahkan setiap hari, bahkan setiap pagi, selalu baru. Terpujilah nama-Mu. Doa kami Tuhan juga untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia, terutama di masa pandemi ini. Kami tidak dapat
berlega dan bersenang hati hanya karena tempat di mana kami tinggal relatif lebih aman. Tetapi bagian belahan bumi yang lain dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Bahkan kami punya banyak anggota keluarga, sahabat dan kerabat yang bergumul melawan penyakit ini. Tuhan, kasihanilah bumi ini dan tumpangkanlah tangan belas kasihan-Mu memberkati semua upaya untuk melawan penyakit ini dan mengusir pandemi ini. Kami membutuhkan Engkau sebab tanpa Engkau semua usaha kami tidak akan pernah cukup. Tuhan, kami berdoa juga untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh gereja-Mu di seluruh dunia, supaya gereja Tuhan melakukan pelayanan-pelayanan pewartaan Injil yang mengutamakan manusia di atas segalanya. Berdoa kami juga untuk anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan yang bergumul di medan yang berat, bahkan sebagian ada yang mengalami aniaya. Doa kami ya Tuhan bagi teman-teman, saudara-saudara dan anggota keluarga atau siapapun yang kami kenal yang saat ini sedang sakit. Mereka para lanjut usia, mereka yang bergumul dalam pekerjaan, status, dan juga hidup rumah tangga. Kami juga ingin berdoa secara khusus agar Engkau memberkati dan menolong para tenaga kesehatan, orang-orang yang bekerja di sekitar korban-korban sakit COVID-19 yang tanpa kenal batas waktu harus bertugas, bergantian, bergiliran menempuh risiko bahaya, meninggalkan keluarganya. Tuhan, mereka lelah. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan kekuatan baru. Topanglah mereka. Jaga dan lindungi mereka. Kasihani keluarga mereka. Kasihanilah Tuhan mereka yang berjuang untuk kemanusiaan. Kami juga berdoa buat pelayanan kami sebagai gereja GKI Los Angeles. Berdoa untuk masa depan penyatuan kami dengan PCUSA. Berdoa untuk kami semua sebagai anggota jemaat. Persatukan kami sebagai keluarga. Supaya kami saling menganggap satu sama lain sebagai saudara. Saling memperhatikan dan memperdulikan dalam kasih, iman, dan pengharapan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Amerika, untuk Indonesia, dengan semua cara dan pengelolaan pemerintah untuk mengatasi krisis yang terjadi. Kami bahkan berdoa untuk dunia, supaya kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga, seperti doa Tuhan Yesus. Sambil kami mempersiapkan hati juga supaya kerajaan Allah hadir di hati kami ketika kami merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini dengan menutupnya dengan doa yang Ia ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan
lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat, mari dengan hati yang terutus kita bangkit berdiri. Kita lakukan nyanyian pengutusan. Ikut Dikau saja, Tuhan. ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara sekalian, mari kita kembali dalam hidup sehari-hari dengan membulatkan tekad sekali lagi untuk ikut Yesus, meneladan Tuhan dan Juru Selamat kita itu, dan melayani Dia dengan syukur. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin.
jemaat dipersilakan duduk sejenak dan bersaat teduh.